Hukum Allah pasti berlaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Qs. Arad ayat 1. Qs. An-Nur ayat 1. Suratun anzalnaha wa faratnaha wa anzalnaha fiha ayatim bayyinatil la'alakum tazakarun. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan, menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah, yang jelas, agar kamu ingat. Juz ke-18. Tafsir. Surah ini dibuka dengan penegasan bahwa ketentuan hukum Allah wajib dilaksanakan. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan bagi kamu untuk menjalankan hukum-hukum di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda yang jelas tentang kekuasaan dan keesaan kami agar kamu selalu ingat dan mengambil pelajaran darinya. Allah menjelaskan bahwa surah ini mengandung dua hal. Pertama, hukum-hukum yang wajib dipatuhi seperti yang akan disampaikan dalam ayat-ayat berikutnya mengenai zina, menuduh perempuan berzina, dan sebagainya. Hukum-hukum itu, bila dipikirkan oleh manusia dengan pikiran yang objektif, pasti akan diakui bahwa ketentuan-ketentuan itu benar dan berasal dari Allah bukan buatan manusia. Semua itu diturunkan untuk ditaati dan dijalankan dalam kehidupan. Kedua, bukti-bukti nyata yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah di dunia ini. Qs. An-Nur ayat 2. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma miyata jaldatinu wala ta'khuzkum bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mukminin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama, hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Juz ke-18. Tafsir. Surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti. Salah satunya hukum perzinaan. Kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Sedikitnya 3 atau 4 orang. Agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil baligh, merdeka, dan tidak musan hukumnya didera 100 kali dera, sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan musan ialah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak musan berarti belum pernah menikah dan bersebadan. Artinya gadis dan perjaka. Mereka bila berzina hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum itu yang tidak menjalankan ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah. Nabi Muhammad harus dijadikan contoh atau teladan dalam menegakkan hukum. Beliau pernah berkata, dari Aisyah berkata Rasulullah bersabda, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti saya potong tangannya. Riwayat As-Syaikhan. Hukuman cambuk itu hendaklah dilaksanakan oleh yang berwajib dan dilakukan di tempat umum dan terhormat, seperti di masjid, sehingga dapat disaksikan oleh orang banyak. Dengan maksud supaya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman dera itu mendapat pelajaran, sehingga mereka benar-benar dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Adapun pezina-pezina musan baik perempuan maupun laki-laki hukumannya ialah dilempar dengan batu sampai mati, yang menurut istilah dalam Islam dinamakan rajam. Hukuman rajam ini juga dilaksanakan oleh orang yang berwenang dan dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan oleh orang banyak.
Hukum rajam ini didasarkan atas sunnah Nabi SAW yang mutawatir. Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali, Jabir bin Abdillah, Abu Said Al-Hudri, Abu Hurairah, Zaid bin Khalid dan Buraidah Al-Aslami, bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Mais telah dijatuhi hukuman rajam berdasarkan pengakuannya sendiri bahwa ia berzina. Begitu pula dua orang perempuan dari Bani Lam dan Bani Hamid telah dijatuhi hukuman rajam, berdasarkan pengakuan keduanya bahwa mereka telah berzina. Hukuman itu dilakukan di hadapan umum. Begitulah hukuman perbuatan zina di dunia. Adapun di akhirat nanti, pezina itu akan masuk neraka jika tidak bertaubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jauhilah zina karena di dalam zina ada 4 perkara. Menghilangkan kewibawaan wajah, memutus rezeki, membikin murka Allah, dan menyebabkan kekal di neraka. Riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Dari Ibnu Abbas. Kenyataannya adalah bahwa budaya pergaulan bebas laki-laki dan perempuan telah menimbulkan penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, yaitu HIV/AIDS, hilangnya sistem kekebalan tubuh pada manusia pada akhirnya yang bersangkutan akan mati secara perlahan. Juga telah memunculkan banyaknya bayi lahir di luar nikah, sehingga mengacaukan keturunan dan pada gilirannya mengacaukan tatanan hukum dan sosial. Perbuatan zina telah disepakati sebagai dosa besar yang berada pada posisi ketiga sesudah musyrik dan membunuh, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Rasulullah menjawab, "Engkau jadikan bagi Allah sekutu padahal Dialah yang menciptakanmu." Berkata Ibnu Mas'ud, "Kemudian dosa apa lagi?" Jawab Rasulullah, "Engkau membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu." Berkata Ibnu Mas'ud, "Kemudian dosa apa lagi?" Rasulullah menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Senada dengan hadis ini, firman Allah, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, serta tidak berzina." Al-Furqan, 25:68. Hukuman di dunia itu baru dilaksanakan bila tindakan perzinaan itu benar-benar terjadi. Kepastian terjadi atau tidaknya perbuatan zina ditentukan oleh salah satu dari 3 hal berikut: bukti, bayinah, hamil, dan pengakuan yang bersangkutan. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Hukum rajam dalam Kitabullah jelas atas siapa yang berzina bila dia muhsan, baik laki-laki maupun perempuan, bila terdapat bukti, hamil atau pengakuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan bukti dalam hadis tersebut adalah kesaksian para saksi yang jumlahnya paling kurang 4 orang laki-laki yang menyaksikan dengan jelas terjadinya perzinaan. Bila tidak ada atau tidak cukup saksi, diperlukan pengakuan yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan tidak mengaku, maka hukuman tidak bisa dijatuhkan. Hukuman di akhirat, yaitu azab di dalam neraka sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Huzaifah di atas, terjadi bila yang bersangkutan tidak tobat. Bila yang bersangkutan tobat dan bersedia menjalankan hukuman di dunia, maka ia terlepas dari hukuman akhirat. Sebagaimana hadis yang mengisahkan seorang sahabat yang bernama Hilal yang menuduh istrinya berzina tetapi si istri membantahnya. Nabi mengatakan bahwa hukuman di akhirat lebih dahsyat dari hukuman di dunia, yaitu rajam, jauh lebih ringan. Tetapi perempuan itu malah mengingkari bahwa ia telah berzina. Dari peristiwa itu dipahami bahwa bila orang yang berzina telah bertobat dan bersedia menjalankan hukuman di dunia, ia terlepas dari hukuman di akhirat. Keterangan mengenai Quran Surat An-Nur. Surat An-Nur terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Dinamai An-Nur yang berarti cahaya, diambil dari kata An-Nur yang terdapat pada ayat ke-35. Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan tentang Nur Ilahi, yakni Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk Allah itu merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta. Surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga. Hadits pilihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jauhilah prasangka buruk. Karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan. Janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari No. 5604. Keterangan mengenai Qs. An-Nur. Surat An-Nur terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Dinamai An-Nur yang berarti cahaya. Diambil dari kata An-Nur yang terdapat pada ayat ke-35. Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan tentang nur ilahi, yakni Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk Allah itu merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta. Surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga. Hadits pilihan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah salatnya orang-orang munafik. Itu adalah salatnya orang-orang munafik. Itu adalah salatnya orang-orang munafik." Salah seorang dari mereka duduk hingga sinar matahari telah menguning. Tatkala itu ia sedang berada di antara dua tanduk setan atau pada dua tanduk setan. Maka dia bangkit untuk salat. Dia salat 4 rakaat dengan sangat cepat seperti burung mematuk makanan. Dia tidak mengingat Allah padanya kecuali sangat sedikit. Hadis riwayat Sunan Abu Dawud No. 350. Sumber Kemenak.go.id